Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education. Pendidikan sepanjang hayat. Para sobat dan handai tolan, apa yang hendak kita capai melalui channel ini adalah memperbengkali setiap orang dengan sejumlah ilmu pengetahuan mendasar yang patut dimiliki oleh setiap orang, supaya dia dapat menjalani hidupnya secara benar. Jika orang-orang dari kecil sampai dengan tua, dari anak-anak masuk sekolah, kuliah, bekerja, berumah tangga, meniti karir, parubaya, masa tua, sampai dengan penghujung dan akhir hidupnya. Untuk melewati setiap tahap itu secara benar, dia perlu membekali diri dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan mendasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkenaan dengan ini. Coba kita perhatikan, apa ini? Ya, ini adalah bawang putih. Jadi malam ini kita akan membahas di bawah judul bawang putih enak. Maksudnya adalah makan bawang putih itu sebenarnya enak. Bagaimana kita memahami hal ini? Nah, pada umumnya kita tahu bahwa bawang putih itu adalah bumbu bagi masakan. Jadi kita di Indonesia, kita masak, kita iris tipis-tipis bawang putih, dicampur, entah dica atau direbus, dan bercampur dengan sayur atau bercampur dengan daging. Jadilah dia bumbu dan hanya sedikit di dalam sayur atau di dalam daging kita. Memang bawang putih, banyak orang kalau cicip sedikit saja rasa aneh, tidak enak. Apalagi ketika mentah. Rasa pedas, pedasnya dibanding cabai lebih tidak kuat di lidah. Nah, kami punya pengalaman-pengalaman yang indah dan menarik berkenaan dengan makan bawang putih ketika berada di Tiongkok. Ada bawang putih yang dibuat manisan. Bawang putih yang dibuat manisan, pertama kali kami makannya adalah di Xi'an, yaitu makan satu jenis makanan namanya Yangrou Pao Mo. Yangrou Pao Mo itu adalah sejenis tepung yang dibuat bulat-bulat, kemudian direbus, bulat-bulat kecil, direbus, campur bihun, campur daging kambing. Nah, jadilah itu makanan. Dan makanan ini, Yangrou Pao Mo, kita akan diberikan manisan bawang putih. Bawang putih yang sudah direndam sekian lama menjadi manisan. Dan begitu enaknya. Ketika dimakan, dia masih ada kulitnya. Jadi kita makan bawang putih yang sudah manisan, kulitnya gampang sekali lepas. Dan enak sekali, garing. Jauh lebih enak dibanding acar timun. Bahkan bawang putih yang sudah dibuat manisan itu, kita tidak perlu makan dengan Yangrou Pao Mo, atau makan dengan nasi, atau makan dengan mie. Kita makan hanya dengan makan bawang putih yang sudah dimanisan itu pun enak sekali, garing, dan nikmat. Tidak ada rasa busuk bawang putihnya lagi, dan juga tidak ada rasa pedas, rasa sepatnya dari bawang putih itu. Padanan yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa lihat yang sudah mulai dijual di supermarket, yaitu bawang putih yang dimasukkan ke dalam botol-botol kecil. Bawang putih manisan yang dimasukkan dalam botol-botol kecil. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau di Xi'an, bawang putih manisan itu bisa dibeli di pasar. Tergantung kita mau belinya 1 ons, setengah kilo, atau 1 kilo. Dijual. Ada orang yang memang sudah membuatnya menjadi manisan. Itu bawang putih yang menjadi enak sekali. Nah, bawang putih yang model lain adalah bawang putih yang mentah. Mentah dalam arti bawang putihnya utuh.
utuh, masih dengan kulitnya. Pengalaman ini kami jumpai juga di Xi'an, juga di beberapa kota lainnya di China, yaitu terutama di rumah makan penjual mie. Jadi ada mie tertentu, ketika kita pesan satu mangkok mie, entah campur sayur, campur telur, atau campur daging, maka mie ketika dihantar datang ke kita, di dalam rumah makan itu di mejanya, sudah disediakan bawang putih yang masih utuh seperti ini. Jadi sambil kita makan mie, kita akan ambil sendiri bawang putihnya, kita kupas sendiri kulitnya, kita lepaskan kulitnya, dan kita makan dengan mentah-mentah bawang putih yang betul-betul masih terasa rasa bawang putih pedasnya dan baunya bawang putih. Nah, kita makan dengan mie, maka itu menjadi lebih nikmat. Tidak begitu pedas lagi dan tidak begitu terasa lagi bau dari bawang putihnya. Bawang putih yang betul-betul mentah. Konon kabarnya kita makan bawang putih seperti itu, satu hari tidak boleh lebih dari 3 siung. Satu biji bawang putih ini itu terdiri dari susunan siung demi siung. Biasanya ada sekitar 10 siung, bahkan lebih dari 10 siung. Maksimal satu hari dianjurkan makan tidak lebih dari 3 siung. Bawang putih mentah utuh. Yang lainnya lagi. Ada lagi bawang putih yang ditumbuk halus, hancur, jadi menjadi seperti selai. Ini kami jumpai di rumah makan di China yang khusus menjual jiaozi, yaitu dumpling. Jadi kita pesan dumpling, dumplingnya diantar ke kita, lalu kita ambil wadah kecil, kita masukkan cuka dalam wadah kecil itu, lalu ada bawang putih yang sudah ditumbuk seperti selai. Maka kita ambil sedikit bawang putih itu, campur dengan cuka atau campur dengan sejenis kecap, dan kita makan dumpling atau makan jiaozi dengan campuran bawang putih dan cuka. Itu pun bawang putih yang betul-betul masih mentah, hanya telah ditumbuk hancur seperti selai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, sekarang kita mulai makin memahamin. Ternyata bawang putih itu bisa dimakan dan enak. Ada berbagai macam cara mengolahnya. Bahkan dimakan dengan secara mentah. Di Indonesia, saya yakin kita juga sering menemuinya. Cuma kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Di rumah makan Korea, kita bisa menemukan bawang putih yang sudah dicaca-caca-caca, dipotong kecil-kecil, tapi tidak ditumbuk. Potong kecil-kecil, halus-halus, tapi tidak ditumbuk. Dan bercampur dengan sejenis kecap asin dan untuk campuran mie atau campuran makanan lainnya pada umumnya. Itu pun bawang putih yang masih mentah. Dan kita lihat mereka makan ya enak-enak saja, nikmat-nikmat saja. Hal lain lagi, ciri khas kita di Indonesia sendiri, mungkin kita sering makan tapi kita tidak menyadarinya. Yaitu kalau ketika kita makan suike, daging kodok yang sudah dimasak dengan tauco. Kuahnya banyak, daging kodok atau suike, lalu ditaburin dengan bawang putih iris tipis-tipis yang sudah digoreng. Menjadi enak sekali. Ya, bawang putih setelah digoreng menjadi wangi sekali, menjadi enak sekali. Nah, kadang-kadang dalam kuah suike, kuah tauco suike itu pun ada juga cara masak yang berbeda, yaitu bawang putih di satu biji dibuka menjadi siung demi siung. Siung demi siung itu satu siung utuh dimasak di dalam kuah tauco itu. Dan kita masih bisa menjumpainya, dan waktu kita makan begitu lunaknya, begitu lembutnya, dan tidak ada lagi rasa pedas, tidak ada lagi rasa bau, enak sekali. Dan paling banyak kita di Indonesia, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari, para sobat dan handai tolan tahu bahwa sebagian besar bawang putih di Indonesia adalah dimasak sebagai bumbu masakan, misalnya
di dalam cakangkung. Cakangkung di bawang putih diiris tipis-tipis. Campuran dalam kangkung. Kadang-kadang bawang putih yang siung-siung utuh. Satu siung utuh dalam cakangkung. Dan ketika kita makan cakangkung, entahkah bawang putih diiris tipis-tipis ataupun satu siung utuh, waktu kita makan enak sekali. Lunak. Tidak ada pedas, tidak rasa bau. Enak sekali. Campur nasi, campur kangkung, dan juga campur daging. Ya, kita makan enak-enak saja. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, ya sebenarnya bawang putih itu bisa dimakan secara mentah. Atau bisa juga diolah. Dimasak, dicah, direbus. Yang model mentah pun bisa dimakan utuh satu siung demi satu siung. Atau dicacah-cacah menjadi kecil, halus-halus. Atau bahkan ditumbuk menjadi seperti selai. Sebisa-bisanya, apalagi jika Bapak Ibu sedang makan bawang putih untuk pengobatan penyakit tertentu, sangat dianjurkan. Makanlah yang masih mentah, masih utuh, masih berupa siung, atau dipotong cacah-cacah halus-halus. Itu jauh lebih berkhasiat. Ya tentunya, makan dengan yang dicakangkung, atau direbus dengan sop, atau dalam kuah suike, ya juga tetap bergizi, tetap sehat, juga bisa mengobati sakit penyakit. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, usahakanlah dalam hidupmu untuk meningkatkan imunitas tubuh, menghadapi berbagai macam sakit penyakit, apalagi di tengah-tengah corona sekarang ini. Usahakan dalam menu makananmu ada sedikit bawang putih. Dan kalau bisa engkau makan secara mentah, ya upayakan makan secara mentah. Dan kalau engkau masih tidak sanggup, belajarlah makan dari bawang putih yang direbus atau yang dicah, model cakangkung, dan model yang lainnya. Kiranya engkau sudah makin memahamin tentang cara makan, model-model cara makan bawang putih. Dan bawang putih itu ternyata enak. Tidak seperti yang kita takutkan selama ini. Bisa dipadu dengan makanan dan bawang putih itu menjadi enak, dan lebih penting lagi adalah bawang putih itu sehat dan bergizi. Memberikan kekuatan bagi tubuh, menjaga imunitas tubuh. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bawang putih enak. Bahasan kita pada malam hari ini dalam channel Lifelong Education sampai di sini. Kita nantikan pada pertemuan-pertemuan mendatang pendidikan sepanjang hayat dengan membahas tema-tema lain yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.